Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukman Anugrah Agung dari program studi Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Untirta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan atau review dari materi yang saya peroleh ketika saya mengikuti Pekerti Internal Untirta. Materi ini saya peroleh dari narasumber, yaitu Dr. Syahabudin Said dengan judul Penyusunan Bahan Ajar dan Rubrik Penilaian. Menurut saya materi ini sangat menarik karena memotivasi kami para dosen muda untuk terus mengembangkan keterampilan dalam menulis bahan ajar yang tentunya hasil dari bahan ajar ini nanti tentunya dapat digunakan untuk proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan capaian pembelajaran dari mahasiswa. Materi ini jadi tujuan diberikannya materi ini pada pelatihan pekerti yaitu kami sebagai peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Kemudian peserta dapat memahami pengembangan dari evaluasi dan rubrik penilaian. Kemudian pokok bahasan pertama mengenai teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Kemudian tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Kemudian pembuatan lembar evaluasi bahan ajar. Kemudian rubrik kriteria penilaian ini untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah disusun. Selanjutnya mengenai teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Ini sebelum dilakukan pembahasan secara teknis dan khusus mengenai penyusunan buku ajar, sebelumnya perlu dipahami dahulu mengenai apa yang disebut bahan ajar. Jadi bahan ajar itu merupakan suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar. Jadi bahan ajar itu merupakan materi untuk sumber belajar. Tentunya berbeda dengan sumber bahan bacaan yang lain seperti koran, tabloid tentunya beda. Kemudian menurut National Center for Competence-Based Training 2007, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Jenis bahan ajar ini ada banyak jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, kemudian audio, visual, dan multimedia interaktif. Pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya. Tentunya ini kalau saat ini menggunakan teknologi digital yang saat ini sudah maju. Namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, ini ada bahan ajar yang tentunya relatif mudah dibuat dan tentunya juga relatif mudah untuk murah juga untuk diaplikasikan, yaitu bahan ajar cetak. Kemudian tentunya dalam pembuatan bahan ajar ini pasti ada fungsinya. Jadi fungsinya itu ada 3 macam. Menurut Prastowo dalam Lestari 2011, fungsinya diantaranya yaitu bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, dalam pembelajaran di kelas ini berarti tatap muka atau tatap muka online seperti itu Ini sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Jadi dalam hal ini peserta didik bersifat pasif karena belajar dari bahan ajarnya. Kemudian sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Kemudian fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, kemudian fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Jadi bahan ajar ini bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran dalam pembelajaran individual, juga bisa digunakan dalam pembelajaran kelompok. Kemudian karakteristik bahan ajar, ini menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari 2013. Pertama yaitu self-instruksional. Ini bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Jadi peserta didik mampu memperoleh pengetahuan
keilmuan dari yang sudah ditulis di bahan ajar itu. Tentunya bahan ajar yang dibuat juga harus memiliki dasar keilmuan yang kuat, memiliki referensi-referensi yang kuat. Itu. Kemudian kedua, self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagian dalam satu buku secara utuh. Jadi materinya secara komprehensif. Kemudian ketiga, standalone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan lain. Jadi sudah lengkap dalam satu bahan ajar, dalam satu materi yang menyeluruh itu sudah ada dalam bahan ajar itu, tidak sepotong-sepotong. Kemudian keempat, adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi. Yang ini tentunya bahan ajar itu tidak ketinggalan zaman, ya, dicari materi-materi yang terbaru. Kemudian user friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapat informasi. Selanjutnya, jenis-jenis bahan ajar itu berdasarkan jenisnya dilakukan dengan berbagai cara oleh masing-masing ahli. Ini menurut Henik 96 itu terdapat 5 jenis bahan ajar. Yaitu ini menurut cara kerjanya, yaitu ada bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display model, ya. Kemudian ada yang diproyeksikan. Ini seperti slide, frame strip, overlay transparency, proyeksi komputer, biasanya menggunakan infocus. Kemudian bahan ajar audio yang di situ hanya ada suara saja, ya, tanpa gambar. Kemudian bahan ajar video, ini seperti video dan film. Kemudian ada bahan ajar media komputer. Selanjutnya, Ellington dan Rees 97 ini mengelompokkan 7 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Bentuk bahan ajar yang dikelompokkan diantaranya yaitu bahan ajar cetak dan duplikatnya, misalnya handout. Kemudian bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, bahan ajar display diam, bahan ajar audio, bahan ajar audio yang dihubungkan, kemudian bahan ajar video, ini seperti siaran televisi dan rekaman video tape, ya. Seperti sekarang ini kan banyak bahan ajar materi yang sudah disampaikan melalui siaran televisi, ya, seperti TVA gitu kan, TV edukasi. Kemudian bahan ajar komputer, misalnya Computer Assisted Instruction, CAI, dan Computer Based Tutorial atau CBT. Menurut Rountree 94, bahan ajar ini dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan sifatnya, yaitu bahan ajar berbasis cetak, kemudian bahan ajar berbasis teknologi, bahan ajar yang digunakan untuk proyek atau praktek, serta bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia. Ini misalnya telepon dan video conference. Kemudian dari berbagai sudut pandang dari para ahli tadi yang sudah dikemukakan sebelumnya, ya, ini dari beberapa ahli tersebut sebenarnya bahan ajar ini dapat dibagi dalam 2 kelompok besar. Jadi ringkasan dari pemaparan dari berbagai ahli tadi, ya, ini bahan ajar dikelompokkan menjadi 2, yaitu jenis bahan ajar cetak, buku, modul, handout, dan lembar kerja, serta bahan ajar non cetak. Ini bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana. Selanjutnya mengenai buku. Buku adalah bahan ajar, merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan, hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku ini disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan isi buku, dan daftar pustaka. Tentunya kalau buku ini dilengkapi gambar, tentunya akan memudahkan para pembaca untuk memahami isinya. Selain itu, apabila menggunakan bahasa yang sederhana, bahasanya tidak rumit, ya, tentunya akan memudahkan pembaca untuk dapat menarik ilmunya. Kemudian buku sangat membantu guru atau dosen dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah masing-masing.
Menurut Prastowo, ini buku dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu buku sumber. Ini yaitu buku yang dijadikan rujukan, referensi, ya. Yang tentunya dalam setiap kajian ilmu pengetahuan, jurnal, biasanya buku sumber ini masuk ke daftar pustaka. Karena kajian ilmunya itu lengkap dan komprehensif, ya, ditulis menggunakan kaidah ilmiah. Kemudian ada buku bacaan, ya. Ini untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel. Kemudian buku pegangan, ini biasanya merupakan buku manual atau buku yang bisa dijadikan pegangan, yang di situ tentunya sudah ada proses-proses pembelajaran yang diinginkan untuk mencapai tujuan pembelajaran biasanya. Kemudian buku ajar atau buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran. Ini berisi materi-materi yang akan diajarkan. Ada juga handout, ya, yaitu bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan, ya, kemudian ada modul, kemudian ada juga RKS. Mengenai teknik penyusunan bahan ajar cetak. Ya, ini beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak. Nah, ini diantaranya judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar. Ya, ini harus memuat kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya itu secara jelas dijabarkan dalam bahan ajar cetak ini. Kemudian dalam menyusun bahan ajar cetak, ini ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Susunan tampilan bahan ajar jelas dan menarik, ya, supaya meningkatkan motivasi siswa atau mahasiswa untuk mempelajarinya, ya, tentunya. Kemudian bahasa yang mudah dipahami bahasanya, tidak berbelit-belit, menggunakan bahasa yang sederhana, ya. Kemudian mampu menguji pemahaman, adanya stimulan seperti menarik untuk dilihat, serta tulisan yang ada pada bahan ajar cetak mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Jadi terkait dengan gambarnya dan tulisan yang ada pada bahan ajar cetak itu, ya, ini akan mendorong mahasiswa untuk berpikir dan menggali pengetahuan yang lebih dalam. Kemudian nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur, ya, sajiannya tidak terbulak-balik, ya. Jadi dari kalimat yang khusus kemudian ke umumnya. Kemudian materi instruksional menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan gambar kerja. Selanjutnya ini pengembangan bahan ajar perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Ini merupakan beberapa poin yang sebenarnya perlu dipersiapkan, merupakan poin yang sangat penting dalam pembelajaran agar pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik dan mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan, sehingga mahasiswa dapat memahami materi perkuliahan. Itu tentu dosen perlu menyiapkan hal yang berkaitan untuk menunjang pelaksana pembelajaran yang baik itu, ya. Di antaranya ini pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya dosen sebagai tenaga pendidik profesional itu harus memahami beberapa hal ini, ya. Salah satunya karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajaran. Jadi materi yang akan disampaikan itu harus sudah dipelajari oleh dosen, harus sudah dipahami oleh dosen. Jadi ketika disampaikan itu materinya itu merupakan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi materi yang diberikan itu valid, dan ketika mahasiswa juga ingin bertanya hal yang tidak mahasiswa ketahui, dosen dapat memberikan penjelasan secara rinci, ya, dengan metode ilmiah yang benar. Kemudian adanya interaksi pembelajaran, ya. Tentunya sekarang juga dalam pelatihan pekerja ini dipelajari mengenai SCL, ya, interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa yang baik untuk membangun pembelajaran itu.
kemudian pengelolaan kelas, ya, bagaimana dosen dapat mengkondisikan kelas itu kondisinya kondusif. Kemudian pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran serta alat evaluasi yang digunakan. Tentunya dalam membuat media pembelajaran harus informatif dan menarik sehingga mahasiswa tidak bosan untuk melihatnya. Tentunya disertai dengan gambar, disertai penjelasan yang menarik, dengan pola PowerPoint atau slide yang ditampilkan itu harus komunikatif dan jelas. Kemudian ada terkait dengan tujuan pengembangan bahan ajar. Ini diantaranya menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kemudian menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Kemudian membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks apabila buku teks ini sulit diperoleh. Ya, jadi kan kalau bahan ajar itu rangkuman dari berbagai buku teks yang sudah teruji kebenaran ilmiahnya, ya, yang dirangkum sehingga apabila dibuat oleh para dosen dan dijadikan sarana pembelajaran pada mahasiswa tentunya akan lebih mudah diperoleh oleh mahasiswa. Kemudian memudahkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini sebaiknya bahan ajar didesain secara lengkap, memuat isi dan ilustrasi yang menarik. Kemudian bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri dan dilengkapi juga dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Sehingga jelas tujuan penulisan bahan ajar itu untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa sesuai dengan mata kuliah yang diampunya. Selanjutnya terkait dengan prinsip pengembangan bahan ajar. Ini ada 3 hal yang harus dipahami diantaranya yaitu ada relevansi, ada konsistensi, dan ada adekuasi. Ini langkah pemilihan bahan ajar. Ini mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Kemudian jenis-jenis materi bahan ajar, kemudian bahan ajar yang relevan, kemudian memilih sumber bahan ajar. Ini cakupan dari isi bahan ajar ini harus dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dari mahasiswa. Ruang lingkup ada keluasan, width, dan kedalaman. Jadi kalau keluasan itu menggambarkan berapa banyak materi yang dapat dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran. Ya, jadi ini kalau keluasan itu berarti materinya itu sebanyak apa gitu kan. Kalau yang kedalaman ini seberapa detail. Ya. Jadi kalau keluasaan ini bersifat kuantitatif, ya, kalau kedalaman ini kualitatif. Ya, karena dia kalau kedalaman ini terkait dengan kualitas. Kemudian urutan bahan ajar atau sekuen ini ada pendekatan prosedural. Ini menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Kemudian ada pendekatan hierarkis, menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke kompleks. Ini mengenai teknis penyusunan buku ajar. Ini secara teknisnya ya, ini tips-tips penyusunan buku ajar. Jadi buku ajar itu adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pembelajaran. Kemudian buku ajar ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu sumber materi ajar, referensi bahan baku ini disusun secara sistematis dan sederhana. Serta tentunya terdapat petunjuk pembelajaran untuk memudahkan aplikasi dari buku ajar ini sebagai sarana pembelajaran. Ini mengenai buku ajar, keamanan nasional, isi, cara penyampaian, bahasa, dan ilustrasi dalam buku ajar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya buku ajar ini
harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak seharusnya, jangan sampai ada peraturan yang dilarang tapi di dalam buku itu malah dijelaskan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Kemudian isi buku ajar, ini sekurang-kurangnya bahan ajar, bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai peserta didik. Ini dalam penyusunan buku pelajaran sebaiknya memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai. Kemudian sesuai dengan kurikulum, ya tidak melenceng dari kurikulum yang diberikan pada saat itu. Kemudian relevan dengan tujuan atau mata pelajaran, memiliki nilai kebenaran, ya, tidak berdasarkan pemikiran sendiri, tapi tentunya ada referensi-referensi yang mendukung. Kemudian sesuai dengan perkembangan ipstek terkini, kemudian kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan. Ini cara penyajiannya, pemahaman penyajiannya sederhana ke kompleks ya, tahapan-tahapan penyajiannya. Kemudian ada yang dari mudah ke sukar. Jadi supaya alur pemikiran itu dibentuk dulu, diberikan teoritis-teoritis dasarnya, kemudian setelah itu diberikan hal-hal yang tentunya bersifat pengembangan, ya, sehingga dirasa lebih sulit. Kemudian saling memperkuat bahan kajian terkait, menarik minat dan perhatian peserta didik atau mahasiswa, menantang dan merangsang peserta didik untuk terus mempelajari buku itu, dan pengorganisasian dan sistematika penulisan peserta, serta memperhatikan aspek kemampuan dari peserta. Ini bahasa yang digunakan tentunya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta kalimat yang digunakan ini harus sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan peserta. Tentunya disesuaikan dengan kurikulum atau mata kuliah yang sudah diambil, urutan penjenjangan mahasiswa menurut semester atau mata kuliah yang diambil. Kemudian ilustrasi tentunya harus relevan dan menjaga kesinambungan antar kalimat. Ini untuk penulisan sistematika, kerangka, dan langkah menulis buku ajar. Tentunya bahan buku ajar yang dibuat itu seharusnya tidak akan berbeda dengan RPS, ya, harus disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester, karena RPS ini merupakan acuan proses pembelajaran. RPS juga sebagai materi substansi dari buku ajar, jadi buku ajar ini merupakan penjabaran dari RPS-nya. Kemudian RPS memuat CPNK dan sub CPNK sebagai sasaran tujuan. Ini dalam penyusunan buku ajar tentunya berbeda dengan buku ilmiah biasa, karena buku ajar itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah buku yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tentunya juga penyusunannya itu lebih ditekankan pada materi pembelajaran dan capaian pembelajaran yang harus diperoleh. Ini mengenai outline dari buku ajar. Ini ada deskripsi pendahuluan, ya. Ini ada deskripsi MK, kemudian CPNK dan sub CPNK, petunjuk penggunaan buku ajar, dan serta kompetensi prasyarat. Terkait dengan bagian isi, ini ada judul atau topik pembelajaran yang akan diajarkan, kemudian uraian tentang tujuan pembelajarannya, materi pembelajaran ini sesuai dengan topik pembelajaran. Kemudian kesimpulan dan materi pembelajaran, diberikan tugas juga, ya, untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami buku, ada evaluasinya, dan tentunya ada juga kunci jawabannya untuk pembelajaran mahasiswa sebagai evaluasi terkait kemampuan mahasiswa juga dalam memahami materi. Kemudian di bagian akhir ini ada daftar pustaka, ada glosarium, ada indeks, ada lampiran. Tentunya beda dengan buku teks biasa. Kalau buku teks biasa itu kan
biasanya tidak ada tugas, tidak ada feedback mahasiswa, kemudian tidak ada evaluasi, tidak ada kunci jawaban, karena kalau buku ilmiah biasa itu digunakan untuk kalangan yang lebih luas, ya. Kalangan peneliti, kalangan akademisi, kemudian kalangan birokrat, ya, tidak hanya mahasiswa saja. Jadi tidak dikhususkan untuk pembelajaran mahasiswa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.